Aku talak suami di malam pertama. Namaku Laila, seorang perempuan sederhana yang lahir dan besar di keluarga yang penuh kasih sayang. Aku tumbuh dalam lingkungan yang hangat, di mana ayah dan ibuku selalu menjadi panutan dalam kehidupanku. Ayahku, Pak Rusdi, adalah seorang pegawai negeri yang dikenal sebagai pria bijaksana, sementara ibuku, Bu Siti, adalah seorang ibu rumah tangga yang selalu mengutamakan kebahagiaan anak-anaknya. Aku memiliki seorang adik laki-laki bernama Fajar, yang selalu menjadi teman terbaikku sejak kecil. Meskipun usia kami terpaut cukup jauh, hubungan kami sangat dekat. Dalam keseharian, kami menjalani hidup sederhana di sebuah desa kecil yang tenang. Sejak kecil, aku dididik untuk menjadi perempuan yang mandiri dan kuat. Ibuku selalu berpesan bahwa dalam hidup, seorang perempuan harus bisa bertahan, apapun rintangannya. Pesan itulah yang selalu aku pegang erat, terutama ketika akhirnya aku memasuki usia dewasa dan mulai mengenal kehidupan yang sesungguhnya. Aku menyelesaikan pendidikanku dengan cukup baik, meskipun tidak berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi karena keadaan ekonomi keluarga. Setelah lulus dari SMA, aku membantu ibu mengurus rumah dan sesekali bekerja serabutan untuk meringankan beban keluarga. Namun, dalam hatiku, aku tetap menyimpan harapan akan masa depan yang lebih baik. Sampai pada suatu hari, sebuah lamaran datang. Hari-hariku berjalan seperti biasa. Aku mengisi waktu dengan membantu ibu di rumah, memasak, dan menjahit pesanan kecil-kecilan dari tetangga untuk menambah penghasilan keluarga. Hidup kami memang sederhana, tapi penuh kehangatan. Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman, seorang wanita datang bertamu ke rumah. Wanita itu adalah Bu Ratna, tetangga kami yang tinggal di desa sebelah. Ibu menyambutnya dengan ramah dan mempersilakannya duduk di ruang tamu. Aku segera menuangkan teh hangat ke dalam cangkir dan menghidangkannya di hadapan mereka. Bu Siti, kata Bu Ratna dengan senyum penuh arti. Saya sebenarnya kesini ingin menyampaikan sesuatu. Saya punya keponakan laki-laki yang sedang mencari calon istri. Dia sudah mapan, bekerja di kota, dan kebetulan beberapa waktu lalu saya melihat Laila. Anak ibu ini cantik, sopan, dan kelihatannya cocok sekali jadi pendampingnya. Aku yang sedang menuang teh nyaris tersedak mendengar perkataan Bu Ratna. Ibu tersenyum tipis, sementara ayah yang baru saja masuk ruang tamu duduk dan menyimak dengan tenang. Siapa namanya, Bu Ratna? Tanya ayah dengan suara lembut. Namanya Reza, Pak Rusdi. Dia keponakan dari suami saya. Sekarang bekerja di kantor pemerintahan di kota. Usianya sudah 30 tahun, jadi keluarga besarnya mulai mendesaknya untuk menikah. Jelas Bu Ratna dengan penuh semangat. Aku hanya diam, tidak tahu harus berkata apa. Pernikahan bukan sesuatu yang pernah kupikirkan dengan serius. Meskipun usiaku sudah memasuki 22 tahun, aku masih ingin membantu keluarga dan merawat kedua orang tuaku. Tapi melihat cara ibu dan ayah mendengarkan, aku tahu mereka mempertimbangkannya dengan hati-hati. Iya, Bu Ratna, saya dan suami tentu harus mempertimbangkan dengan baik. Kalau memang anaknya serius, biarkan Laila mengenalnya lebih dulu, kata ibu, sambil sesekali melirik ke arahku. Bu Ratna mengangguk penuh semangat. Tentu saja, saya akan mengatur pertemuan agar mereka bisa berkenalan lebih jauh. Reza juga sudah tahu soal Laila dan dia ingin bertemu langsung. Setelah berbincang cukup lama, Bu Ratna akhirnya pamit. Aku masih duduk diam di kursi, merasa bingung dan sedikit gugup. Apa pendapatmu, Laila? Tanya ayah.
Aku menunduk. Aku tidak tahu. Yah, aku tidak pernah terpikir untuk menikah dalam waktu dekat. Ibu meraih tanganku, menggenggamnya erat. Nak, menikah itu tak selalu tentang siap atau tidak siap. Kadang jodoh datang di saat yang tak terduga. Yang penting, kamu tidak perlu terburu-buru. Kalau memang tidak cocok, tidak ada yang memaksa. Aku hanya bisa mengangguk, meskipun dalam hati masih ada keraguan. Beberapa hari kemudian, pertemuan itu pun diatur. Aku merasa canggung dan grogi saat harus bersiap menemui laki-laki yang mungkin akan menjadi pendamping hidupku. Hari yang ditentukan pun tiba. Aku duduk di ruang tamu bersama ibu dan ayah, menunggu kedatangan Reza dan keluarganya. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna lembut. Rambutku diikat rapi. Aku bahkan tak bisa menghitung berapa kali aku menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Tak lama kemudian, suara motor dan mobil berhenti di depan rumah. Jantungku berdegup kencang saat melihat seorang pria turun dari mobil dengan penampilan rapi. Dia mengenakan kemeja putih bersih dan celana kain hitam. Wajahnya cukup tampan dengan sorot mata tajam dan rahang tegas. Itu dia, Reza, bisik ibu. Aku menunduk, tak berani menatap langsung. Setelah beberapa menit berbasa-basi dengan orang tuaku, akhirnya Reza duduk berhadapan denganku. Aku merasa gugup, sementara dia tampak percaya diri dan tenang. "Jadi, kamu Laila?" tanyanya dengan suara lembut. Aku mengangguk. "Iya." Dia tersenyum. "Aku sudah mendengar banyak hal baik tentangmu dari Tante Ratna. Katanya kamu gadis yang baik dan rajin." Aku hanya tersenyum tipis, merasa tak tahu harus menjawab apa. Perbincangan pun mengalir perlahan, meskipun aku lebih banyak mendengarkan dibanding berbicara. Setelah pertemuan itu, aku merasa masih belum terlalu mengenal Reza, tapi satu hal yang ku tahu, dia adalah pria yang santun dan penuh wibawa. Namun, siapa sangka, pernikahan yang diatur dengan begitu baik ini justru akan membawa luka paling dalam hidupku. Setelah pertemuan itu, beberapa hari berlalu dengan berbagai perasaan campur aduk dalam diriku. Aku masih belum benar-benar yakin tentang pernikahan ini, tetapi melihat bagaimana ibu dan ayah begitu bahagia, aku mencoba untuk membuka hati. Reza pun menunjukkan keseriusannya. Ia kembali datang ke rumah beberapa kali, membawa buah tangan untuk keluarga kami dan berbicara dengan ayah tentang masa depan. Suatu sore yang sejuk, Reza datang bersama keluarganya untuk mengajukan lamaran secara resmi. Aku duduk di dalam kamar. Jantungku berdetak kencang mendengar suara-suara di ruang tamu. Ibu masuk ke dalam, menatapku dengan senyuman lembut. "Laila, keluarga Reza sudah bicara dengan ayah. Mereka ingin pernikahan dilaksanakan dalam waktu dekat. Ayah sudah setuju. Sekarang, keputusan ada di tanganmu, Nak," kata ibu dengan suara pelan. Aku terdiam, menatap ibu dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu pernikahan ini bukan hanya tentang aku, tetapi juga kebahagiaan keluarga. Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Kalau memang ini yang terbaik, aku terima, Bu," jawabku lirih. Wajah ibu berseri-seri. Lalu ia kembali ke ruang tamu untuk memberi jawaban kepada keluarga Reza. Lamaran pun diterima, dan dalam hitungan minggu, persiapan pernikahan mulai dilakukan. Persiapan pernikahan. Hari-hari berikutnya begitu sibuk. Ibu dan ayah mulai mempersiapkan segalanya dengan penuh semangat. Pesta pernikahan akan diadakan dengan cukup mewah, sesuai permintaan keluarga Reza. Aku tak pernah membayangkan bahwa pernikahanku akan digelar sebesar ini,
mengingat keluargaku hanyalah keluarga sederhana. Gaun pengantin dipesan dari butik ternama di kota. Aku bahkan harus melakukan beberapa kali fitting untuk memastikan gaun itu benar-benar pas di tubuhku. Keluarga Reza juga menyediakan gedung pernikahan yang luas dengan dekorasi serba putih dan emas, membuat suasana terasa begitu megah dan elegan. Di tengah semua kesibukan ini, aku perlahan mulai mengenal Reza lebih dalam. Kami sering bertukar pesan dan berbicara lewat telepon. Ia selalu terdengar sopan dan perhatian, meskipun ada saat-saat di mana aku merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam caranya berbicara, sesuatu yang terasa dingin dan berjarak. Namun, aku menepis perasaan itu. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua ini adalah perasaan gugup menjelang pernikahan. Hari pernikahan yang penuh haru. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sejak pagi buta, rumah kami sudah dipenuhi sanak saudara yang datang untuk membantu. Aku duduk di depan cermin, mengenakan gaun pengantin berwarna putih dengan sulaman emas. Wajahku dirias dengan sempurna, membuatku tampak begitu berbeda dari biasanya. Saat aku menatap bayanganku di cermin, aku merasakan emosi yang begitu kuat. Aku, Laila, gadis desa sederhana, kini akan segera menikah dengan seorang pria yang nyaris sempurna di mata banyak orang. Namun entah mengapa, di dalam hatiku ada sedikit kegelisahan yang tak bisa kujelaskan. Ibu masuk ke dalam kamar, mendekatiku dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Ia memegang tanganku erat. "Nak, Ibu sangat bahagia hari ini. Kamu sudah besar, dan sekarang waktunya untuk memulai hidup baru bersama suamimu. Ingat, pernikahan itu harus dijalani dengan sabar dan ikhlas," ucapnya dengan suara bergetar. Aku langsung memeluk ibu erat. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. "Aku takut, Bu. Aku takut kalau aku tidak bisa membahagiakan semua orang." Ibu mengelus kepalaku lembut. "Kamu adalah anak yang baik, Laila. Ibu yakin kamu akan menjadi istri yang hebat." Setelah momen haru itu, aku akhirnya dibawa keluar menuju pelaminan. Di pelaminan yang megah, aku duduk berdampingan dengan Reza. Ia tampak gagah dengan setelan jas putihnya. Senyum tipis tersungging di bibirnya, tetapi matanya terasa dingin. Aku menatapnya sekilas, mencoba mencari kehangatan di sana, tetapi yang kudapatkan hanyalah ekspresi datar yang sulit kuterjemahkan. Prosesi akad nikah berlangsung dengan hikmat. Suara lantang Reza saat mengucapkan ijab kabul menggema di seluruh ruangan. Para tamu bersorak bahagia, beberapa bahkan menitikkan air mata haru. Aku kini resmi menjadi istri Reza. Pesta resepsi pun dimulai. Ratusan tamu datang untuk memberi selamat. Aku dan Reza berdiri di pelaminan selama berjam-jam, menerima ucapan dari para undangan. Aku merasa lelah, tetapi tetap tersenyum. Di sela-sela acara, aku sempat melirik ke arah Reza. Ia tetap terlihat tenang, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa seperti orang asing di sisinya. Seolah-olah, di balik semua kemewahan ini, ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Malam semakin larut, dan acara akhirnya selesai. Aku diantar ke kamar pengantin yang sudah dihias dengan indah. Hatiku berdebar. Aku tahu bahwa malam ini akan menjadi awal dari kehidupan baruku bersama Reza. Namun, aku sama sekali tak menyangka bahwa malam ini, kehidupanku justru akan hancur dalam sekejap. Malam semakin larut. Suasana di dalam kamar pengantin terasa sunyi. Laila duduk di tepi ranjang dengan jantung berdebar. Tangannya meremas ujung gaun pengantinnya yang masih terpasang sempurna. Reza berdiri di dekat jendela, punggungnya menghadap ke arahnya,
seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Laila menunggu dalam diam. Matanya memperhatikan Reza yang tak juga beranjak dari tempatnya. Perlahan, ia mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Mas Reza." Suaranya lirih, hampir bergetar. Reza menoleh sekilas, namun hanya memberikan tatapan yang sulit diartikan. Ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya, sesuatu yang dingin dan jauh. Ia tidak menjawab, hanya menghela napas panjang sebelum akhirnya berjalan menuju lemari, melepas jasnya, lalu duduk di kursi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Laila menelan ludah, merasa semakin canggung dengan sikap suaminya yang berubah drastis sejak akad nikah selesai. Saat bertemu sebelum pernikahan, Reza selalu tampak ramah, berbicara dengan sopan, dan memperlihatkan ketertarikan kepadanya. Tapi kini, di malam pertama mereka sebagai suami istri, kehangatan itu menghilang begitu saja. "Mas, apa ada yang salah?" Laila memberanikan diri bertanya. Reza akhirnya mengangkat kepalanya, menatap Laila dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Kamu pasti lelah. Tidurlah," katanya singkat. Jawaban itu membuat dada Laila terasa sesak. Ia tidak mengharapkan malam pertama mereka akan penuh dengan kata-kata manis seperti dalam dongeng. Tetapi ia juga tidak menyangka akan mendapat sikap sedingin ini dari pria yang baru saja sah menjadi suaminya. Suasana semakin hening. Laila mencoba berpikir positif. Mungkin Reza hanya lelah setelah seharian menjalani prosesi pernikahan yang panjang dan melelahkan. Dengan hati yang berat, ia bangkit dan menuju kamar mandi untuk mengganti gaunnya. Saat ia keluar, Reza sudah berbaring di ranjang dengan punggung menghadapnya. Malam pertama berlalu tanpa ada percakapan lebih lanjut di antara mereka. Laila berbaring di sisi ranjang yang lain, mencoba memejamkan mata, tetapi pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak berjawab. Keesokan paginya, saat ia bangun, Reza sudah tidak ada di kamar. Laila segera bangkit dan keluar ke ruang tamu. Ia melihat suaminya duduk bersama keluarganya, berbincang dengan ekspresi yang lebih santai dari yang ia tunjukkan semalam. Melihat Laila datang, Reza hanya melirik sebentar sebelum kembali fokus ke percakapannya. Seolah kehadirannya tak lagi menjadi sesuatu yang menarik bagi pria itu. Hari-hari setelah pernikahan berjalan dengan perasaan aneh bagi Laila. Di hadapan keluarga dan tamu yang masih berkunjung untuk memberi selamat, Reza tampak bersikap normal. Ia akan menggenggam tangannya di depan orang-orang, berbicara dengan nada hangat, dan sesekali tersenyum. Tapi begitu hanya berdua di kamar, sikapnya berubah. Ia lebih banyak diam, menghindari kontak mata, dan hanya berbicara jika memang diperlukan. Laila mencoba mengajaknya bicara berkali-kali, tetapi selalu mendapat jawaban yang dingin dan singkat. Sore itu, saat semua tamu sudah pulang dan rumah kembali sepi, Laila memberanikan diri untuk kembali bertanya, "Mas, kenapa rasanya seperti ada jarak di antara kita? Apa aku melakukan sesuatu yang salah?" Reza menatapnya sejenak, lalu tertawa kecil. "Kamu tidak melakukan apapun yang salah. Kalau begitu, kenapa Mas berubah?" Alih-alih menjawab, Reza menghela napas panjang dan berdiri dari sofa. "Aku mau keluar sebentar." "Keluar? Kemana? Ini baru beberapa hari kita menikah, Mas." Reza mengambil kunci mobil dari meja, tak menggubris kekhawatiran Laila. "Jangan tunggu aku." Pintu tertutup dengan suara yang cukup keras. Laila masih berdiri di tempatnya, merasa hatinya semakin penuh dengan tanda tanya yang tak kunjung terjawab. Seiring berjalannya waktu, perubahan sikap Reza semakin terlihat jelas. Ia jarang ada di rumah,
sering pergi tanpa memberitahu, dan bahkan di rumah pun lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya. Laila mencoba bersabar, menunggu saat yang tepat untuk mencari tahu alasan di balik sikap dingin suaminya. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Reza, mencoba mencari tahu apa yang membuat pria itu terlihat begitu tidak nyaman bersamanya. Malam itu, saat Reza tertidur, Laila melihat ponselnya tergeletak di atas meja. Hatinya berdebar kencang, tangan gemetar. Ada dorongan dalam dirinya untuk membuka ponsel itu, mencari jawaban yang selama ini ia cari. Tapi ia ragu, haruskah ia melakukannya? Atau haruskah ia terus bersabar dan menunggu Reza terbuka dengan sendirinya? Satu. Laila duduk di tepi ranjang, memandangi ponsel Reza yang tergeletak di atas meja kecil di samping tempat tidur. Dadanya berdebar keras, pikirannya berkecamuk. Apakah ia harus mengambilnya dan melihat isinya? Atau harus menahan diri dan percaya bahwa semua ini hanya perasaan buruk yang berlebihan? Tangannya terangkat sedikit, tapi kemudian ia menariknya kembali. Ia tahu, jika ia sampai membuka ponsel itu, artinya ia telah melewati batas privasi suaminya. Namun, di sisi lain, ia juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sejak malam pertama, sikap Reza tidak pernah berubah. Dingin, jauh, dan seolah-olah mereka hanyalah dua orang asing yang kebetulan tinggal dalam satu rumah. Hari-hari berlalu dengan perasaan hampa. Laila berusaha mendekati suaminya, mencoba berbicara, mencoba menciptakan suasana yang lebih hangat, tetapi semuanya seperti berbicara dengan dinding. Malam itu, ia kembali tidur dengan pikiran yang kacau. Keesokan harinya, saat ia terbangun, tempat di sebelahnya kosong. Ia menghela napas panjang. Sudah mulai terbiasa dengan kenyataan bahwa Reza selalu bangun lebih awal dan pergi tanpa mengatakan apapun. Namun kali ini, ia memutuskan untuk tidak diam saja. Ia segera bangkit dan berjalan keluar kamar, mencari Reza. Ia menemukannya di ruang makan, sedang duduk sambil memainkan ponselnya, secangkir kopi di hadapannya. "Mas," panggil Laila pelan. Reza tidak langsung menoleh, tetapi akhirnya meletakkan ponselnya dan menatapnya. "Ada apa?" Laila duduk di kursi di seberangnya, berusaha mengatur nada suaranya agar tetap lembut. "Aku ingin bicara." Reza mengangkat alis, lalu bersandar di kursinya. "Bicara soal apa?" "Soal kita." Seketika, ekspresi Reza berubah. Ia menghela napas panjang, lalu menatap Laila dengan pandangan yang sulit diartikan. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" tanyanya datar. Laila menelan ludah, merasakan hatinya semakin berat. "Sejak pernikahan kita, aku merasa ada yang berbeda, Mas. Kamu berubah. Dulu, sebelum menikah, kamu selalu perhatian. Tapi sekarang, kamu dingin, kamu menghindar. Aku merasa seperti tinggal bersama orang asing." Reza terdiam beberapa saat, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Laila, aku nggak tahu harus bicara dari mana." Jantung Laila berdebar semakin kencang. "Mas, kalau ada sesuatu, aku ingin tahu. Aku istrimu. Aku berhak tahu." Reza menatapnya, kali ini dengan sorot mata yang lebih dalam, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan tetapi sulit untuk diungkapkan. "Ini bukan salahmu," katanya pelan. "Tapi, aku nggak yakin aku bisa menjalani pernikahan ini." Dunia Laila seakan berhenti berputar. Ia menatap Reza dengan mata melebar,
mencoba mencerna kata-kata yang baru saja diucapkan suaminya. "Apa maksudmu?" Suaranya hampir bergetar. Reza mengalihkan pandangannya. "Aku nggak bisa menjelaskan sekarang. Aku butuh waktu." "Mas, jangan seperti ini," Laila memohon. Suaranya mulai lirih. "Aku tidak bisa menjalani pernikahan dengan ketidakpastian. Aku butuh kejelasan." Reza menatapnya sejenak, lalu bangkit dari kursinya. "Aku harus pergi." Laila meraih tangannya, mencoba menahannya. "Mas, jangan pergi dulu. Tolong, beri aku jawaban." Reza menatap tangannya yang mencengkeram lengan bajunya, lalu perlahan melepaskannya. "Maaf, Laila." Ia berjalan pergi, meninggalkan Laila yang terduduk di kursinya dengan perasaan hancur. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh juga. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin dingin. Reza semakin sering pulang larut malam, bahkan beberapa kali menginap di luar tanpa memberitahu alasan yang jelas. Setiap kali Laila bertanya, ia hanya menjawab singkat, atau malah menghindar. Laila mulai merasa kehadirannya tidak diinginkan dalam rumah tangga ini. Namun, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Ia mencoba berbagai cara untuk memperbaiki keadaan, memasak makanan kesukaan Reza, mengajaknya berbicara setiap kali ada kesempatan, bahkan berusaha lebih sabar ketika diabaikan. Tapi tidak ada yang berubah. Suatu malam, setelah menunggu Reza yang tak kunjung pulang, ia memutuskan untuk menghubungi ponselnya. Ia menunggu beberapa saat, tetapi panggilannya tidak dijawab. Ia mencoba lagi, dan kali ini, setelah beberapa nada sambung, panggilannya terputus begitu saja. Air matanya kembali menggenang. Ia merasa begitu lelah dan putus asa. Laila terdiam lama di dalam kamar, merenungkan segalanya. Apakah ini yang namanya pernikahan? Haruskah ia terus bertahan? Atau haruskah ia mulai menerima kenyataan bahwa pernikahannya mungkin sudah berada di ambang kehancuran? Malam semakin larut, tetapi hati Laila semakin resah. Ia tahu, ada sesuatu yang Reza sembunyikan darinya. Dan ia bertekad, apapun yang terjadi, ia harus menemukan jawabannya. Hari semakin berganti, tetapi keadaan tetap sama. Laila seperti hidup sendirian dalam rumah tangganya sendiri. Reza semakin jauh, semakin sulit ditemui. Kadang, Laila merasa seperti seorang istri yang tak diinginkan. Seorang wanita yang hanya ada di rumah ini tanpa arti. Malam itu, Laila memutuskan untuk menunggu Reza pulang. Ia ingin berbicara. Ia ingin mendapatkan jawaban. Ia duduk di sofa ruang tamu, lampu ruangan masih menyala. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, tapi suaminya belum juga pulang. Ponselnya diletakkan di pangkuan, beberapa kali ia melihat ke layar, berharap ada pesan atau panggilan dari Reza. Namun, tidak ada, hanya sunyi dan kehampaan yang menemani. Ketika akhirnya pintu terbuka, tubuh Laila langsung menegang. Reza masuk dengan langkah pelan, seolah berusaha untuk tidak membuat suara. Ia terkejut saat melihat istrinya masih terjaga. "Kamu belum tidur?" tanya Reza. Suaranya terdengar lelah, tetapi lebih dari itu, terdengar seperti enggan untuk berbicara. "Aku menunggu kamu, Mas," jawab Laila pelan. "Kita perlu bicara." Reza menghela napas, kemudian berjalan melewatinya menuju kamar. "Nggak sekarang, aku capek." Laila buru-buru bangkit dan mengikuti langkahnya. "Mas, aku nggak bisa terus-terusan seperti ini. Aku ingin tahu kenapa kamu berubah. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi."
Reza berbalik dan menatapnya dengan sorot mata tajam. Laila, aku sudah bilang, aku capek. Aku nggak mau ribut. Aku juga capek, Mas. Suara Laila sedikit meninggi. Suaranya bergetar karena menahan emosi. Aku capek menunggu, capek bertanya-tanya, capek merasa sendirian dalam pernikahan ini. Reza menatapnya lama, kemudian mengusap wajahnya dengan kasar. Apa sih yang kamu mau, Laila? Aku mau kejelasan. Laila menahan isaknya. Kenapa kamu berubah? Kenapa setelah kita menikah kamu seperti ini? Aku istrimu. Aku berhak tahu. Reza terdiam sejenak. Rahangnya mengeras. Laila, pernikahan ini nggak seharusnya terjadi. Dada Laila mencelos. Napasnya tercekat. Apa maksudmu? Aku. Reza tampak kesulitan mencari kata-kata. Aku nggak mencintaimu, Laila. Laila merasa dunianya runtuh dalam sekejap. Suaminya, pria yang selama ini ia cintai, pria yang menikahinya, kini berkata bahwa ia tidak pernah mencintainya. Apa maksudmu, Mas? Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Reza mengalihkan pandangan, menghindari tatapan penuh luka dari istrinya. Aku menikahimu karena desakan keluarga. Aku nggak pernah benar-benar menginginkan pernikahan ini. Laila menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan isak tangis yang hendak pecah. Jadi selama ini kamu hanya berpura-pura? Reza tidak menjawab. Diamnya adalah jawaban yang lebih menyakitkan daripada kata-kata. Air mata mulai mengalir di pipi Laila. Selama ini ia berharap, selama ini ia bertahan, selama ini ia mencoba membangun rumah tangga yang harmonis. Tetapi semua itu sia-sia. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Tanyanya, suaranya gemetar. Reza masih enggan menatapnya. Aku pikir aku bisa menjalaninya. Aku pikir perasaan itu akan datang. Tapi semakin lama, aku semakin sadar kalau aku nggak bisa berpura-pura selamanya. Laila merasakan seluruh tubuhnya melemah. Ia mencintai suaminya. Ia benar-benar mencintainya. Tetapi Reza tidak pernah memiliki perasaan yang sama. Kamu ingin menceraikanku? Suaranya hampir tak terdengar. Reza masih terdiam. Dan keheningan itu cukup untuk membuat Laila paham jawabannya. Hatinya hancur berkeping-keping. Pernikahan yang baru seumur jagung, impian yang ia bangun sejak lama, kini harus dihadapkan dengan kenyataan pahit. Laila tertawa kecil, tetapi suaranya dipenuhi kesedihan. Aku bodoh ya, Mas? Aku begitu bahagia menikah denganmu. Sementara kamu bahkan tidak pernah menginginkanku. Reza masih tetap diam. Laila menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan sisa kekuatan yang ia punya. Ia menatap suaminya. Matanya basah oleh air mata. Kalau memang itu yang kamu inginkan. Suaranya hampir tak berdaya. Aku tidak akan memaksa. Setelah mengatakan itu, Laila melangkah pergi. Air mata terus mengalir di pipinya. Hatinya hancur, dunianya runtuh. Malam itu, ia menangis sendirian di dalam kamar, menyadari bahwa kisah cintanya sudah berakhir bahkan sebelum sempat dimulai. Laila terbangun dengan mata sembab. Cahaya pagi menembus jendela, tapi ia tak punya semangat untuk bangun. Dadanya masih terasa sesak, pikirannya masih berat, dan hatinya terasa kosong. Semalaman ia menangis hingga tak tahu lagi harus berbuat apa. Di luar kamar, terdengar suara langkah kaki Reza. Laila tahu suaminya masih ada di rumah, tapi ia tak punya tenaga untuk menghadapinya.
Ia hanya bisa menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa terjadi begitu cepat. Beberapa menit berlalu dalam keheningan sebelum akhirnya pintu kamar terbuka. Reza masuk tanpa mengetuk. Matanya tampak sedikit lelah. "Kita harus bicara," katanya dengan suara datar. Laila bangkit perlahan, duduk di tepi ranjang. "Tentang apa lagi? Bukankah sudah jelas?" Reza menatapnya sesaat, lalu menarik napas panjang. "Aku minta maaf, Laila." Laila tertawa kecil, meski hatinya semakin sakit. "Minta maaf untuk apa? Untuk menikahiku tanpa cinta? Atau untuk berniat menceraikanku tepat setelah pernikahan kita?" Reza menundukkan kepala, tidak menjawab. Laila mengusap wajahnya yang masih basah. "Mas, aku nggak tahu harus berkata apa lagi. Aku sudah menyerahkan hidupku untuk pernikahan ini. Aku sudah menaruh harapan. Tapi kalau kamu benar-benar nggak menginginkanku, aku juga nggak bisa memaksa." Reza menggerakkan jemarinya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya ia hanya diam. Laila berdiri, meskipun lututnya masih lemas. "Aku hanya ingin tahu satu hal, Mas. Apakah ada wanita lain?" Pertanyaan itu membuat Reza terkejut. Ia menatap Laila dalam-dalam, tapi tak segera menjawab. Laila merasakan hatinya mencelos. Diamnya Reza sudah cukup untuk membuatnya sadar. Jadi benar. Suaranya bergetar. Reza akhirnya menghela napas. Aku memang mencintai seseorang sebelum menikah denganmu." Laila merasa dunianya kembali runtuh. Jadi selama ini, bukan hanya karena ia tak dicintai, tapi ada orang lain yang sudah lebih dulu mengisi hati Reza. "Siapa dia?" Laila bertanya, meskipun bagian dalam hatinya takut untuk mengetahui jawabannya. Reza terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan. "Namanya Rena." Nama itu asing di telinga Laila. Selama ini, ia tidak pernah mendengar siapapun bernama Rena dalam kehidupan Reza. "Kalian masih berhubungan?" tanyanya, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Reza mengangguk. "Kami masih saling mencintai." Air mata kembali menggenang di mata Laila, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan pria yang telah mengkhianatinya. "Jadi selama ini, aku hanya penghalang?" Suaranya bergetar. Reza menunduk. "Bukan begitu, Laila. Aku hanya..." "Sudah cukup, Mas," potong Laila. "Kamu nggak perlu menjelaskan apapun lagi. Aku mengerti semuanya." Laila menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan emosinya. Ia harus kuat, meskipun hatinya hancur. "Kamu ingin aku pergi?" tanyanya lirih. Reza tampak ragu sejenak, tetapi akhirnya berkata, "Aku tidak ingin menyakitimu lebih jauh, Laila." Laila tertawa pahit. "Tapi kamu sudah menyakitiku, Mas. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Kamu sudah membuatku merasa tidak berharga sejak malam pertama pernikahan kita." Reza terdiam, tidak bisa membantah. Laila berjalan mendekat dan menatap suaminya yang dulu ia pikir akan menjadi pelindungnya. "Kalau memang ini yang kamu inginkan, aku akan pergi. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, Mas. Aku menikah dengan sepenuh hati, dengan penuh cinta. Aku benar-benar ingin menjadi istrimu. Tapi kamu bahkan tidak pernah menganggapku ada." Reza masih diam, tapi ada kesedihan di matanya. Namun bagi Laila, semua sudah terlambat. Dengan langkah gontai, ia berjalan keluar kamar. Setiap langkah terasa begitu berat,
seolah membawa beban yang tidak bisa ditanggung. Ia tahu, hidupnya tak akan lagi sama setelah ini. Di ruang tamu, ia berhenti sejenak dan menoleh ke arah suaminya yang masih berdiri di ambang pintu kamar. "Aku akan mengurus perceraian kita," katanya lirih. Reza menatapnya, tetapi tidak menghentikannya. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Tidak ada usaha untuk menahannya. Dan itulah yang paling menyakitkan bagi Laila, bahwa pria yang ia cintai tidak pernah benar-benar menginginkannya sejak awal. Dengan hati yang hancur, ia melangkah pergi, meninggalkan rumah yang seharusnya menjadi tempat kebahagiaannya. Namun kini, tempat itu hanya menjadi saksi bisu atas pengkhianatan dan luka yang tak akan mudah hilang. Laila melangkah keluar dari rumah itu dengan air mata yang terus mengalir. Angin malam terasa begitu menusuk, bukan karena cuaca, melainkan karena hatinya yang telah hancur berkeping-keping. Langkah kakinya gontai, tubuhnya terasa lemas, dan pikirannya kacau. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Ia ingin pulang ke rumah orang tuanya, tetapi ia tidak sanggup menghadapi pertanyaan mereka. Apa yang harus ia katakan? Bagaimana ia harus menjelaskan bahwa pernikahannya hanya bertahan 1 malam? Tangannya meremas erat gaun yang masih ia kenakan sejak resepsi kemarin. Ia tertawa pahit. Baru sehari yang lalu ia berdiri di pelaminan dengan senyum bahagia, menerima ucapan selamat dari para tamu. Semua orang memuji betapa serasinya ia dan Reza, betapa mereka terlihat sebagai pasangan sempurna. Namun kini, kebahagiaan itu berubah menjadi kepedihan yang begitu dalam. Langkahnya semakin pelan, dan akhirnya ia terduduk di tepi jalan, tepat di depan rumah yang baru saja ia tinggalkan. Dadanya sesak, tangannya gemetar. Bayangan Reza terus muncul di pikirannya, tatapan datarnya, kata-kata dinginnya, dan, yang paling menyakitkan, pengakuannya tentang wanita lain. Laila menutup wajahnya dengan kedua tangan, isakannya semakin keras. "Kenapa, Mas? Kenapa harus seperti ini?" Suaranya bergetar dalam kesendirian malam. Pikirannya melayang ke momen-momen sebelum pernikahan. Betapa ia berusaha menjadi istri yang baik. Betapa ia menata hati untuk menerima Reza sepenuh cinta. Ia tidak pernah menyangka bahwa pernikahan yang ia impikan sejak kecil justru menjadi mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan. Tiba-tiba, layar ponselnya menyala. Ada panggilan dari ibunya. Laila menatap layar itu dengan mata basah, tapi ia tidak mengangkatnya. Jika ia mendengar suara ibunya sekarang, ia tahu ia akan semakin hancur. Ia tidak ingin mereka khawatir. Ia tidak ingin membuat keluarganya malu karena rumah tangganya hanya bertahan 1 malam. Ia menahan napas, mencoba meredam tangisnya, lalu menekan tombol pesan dan mengetik, "Bu, aku baik-baik saja. Nanti aku pulang." Namun kenyataannya, ia tidak tahu harus kemana sekarang. Ia tidak punya tempat untuk kembali. Rumah yang seharusnya menjadi tempat tinggalnya kini hanya menjadi saksi luka yang terlalu dalam. Laila merapatkan tubuhnya, mencoba menenangkan diri, tapi hatinya terus memberontak. "Aku tidak akan menangis lebih lama untuk pria seperti dia," ia bergumam pada dirinya sendiri, meskipun air mata masih jatuh tanpa henti. Dalam kepedihan itu, ia bersumpah, ini bukan akhirnya. Jika Reza berpikir ia bisa membuangnya begitu saja, maka ia akan membuktikan bahwa ia bisa bangkit. Tidak, ia tidak akan membiarkan hidupnya berakhir seperti ini. Dengan sisa tenaga, ia berdiri. Hatinya masih sakit, tapi ia tahu satu hal, ia akan pulang. Bukan sebagai wanita yang kalah, tetapi sebagai seseorang yang akan menemukan jalannya sendiri.
Laila berjalan menyusuri trotoar dengan langkah gontai. Udara malam yang dingin menusuk kulitnya. Tapi ia bahkan tak bisa merasakan dinginnya karena hatinya sudah jauh lebih beku. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti menapaki kepingan mimpi yang hancur. Gaun pengantinnya kini kotor terkena debu jalanan. Rambutnya berantakan, dan wajahnya masih basah oleh air mata. Pikirannya terus dipenuhi oleh wajah Reza. Pengakuannya, tatapan dinginnya, dan ketidakpeduliannya. Laila memegang dadanya yang terasa nyeri. Kenapa? Kenapa aku harus mengalami ini? Apa salahku? Tiba-tiba, ponselnya kembali bergetar. Kali ini dari ayahnya. Laila terdiam, menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Ia bisa membayangkan wajah ayahnya, penuh kekhawatiran, mungkin juga amarah. Ia tahu, cepat atau lambat, keluarganya akan mengetahui semuanya. Dengan napas berat, ia mengangkat telepon. Laila, kamu di mana? Kenapa belum pulang? Suara ayahnya terdengar tegas, tapi Laila bisa menangkap nada cemas di sana. Ia menggigit bibir, menahan tangis yang hendak pecah lagi. Aku di luar. Yah, jawabnya pelan. Di luar? Kamu sadar ini sudah hampir tengah malam? Kamu masih pakai baju pengantin? Apa yang terjadi? Mana Reza? Pertanyaan itu membuat hati Laila kembali berdenyut sakit. Ia tidak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat, dan air mata kembali mengalir di pipinya. Laila! Ayahnya mulai panik. Laila menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Yah! Suaranya bergetar. Rezdia. Tapi kata-katanya terhenti, karena tangisnya kembali pecah. Hening sesaat di ujung telepon sebelum suara ibunya ikut terdengar. Laila, nak, pulanglah. Ibu dan ayah ada di sini. Tolong, jangan buat kami khawatir. Mendengar suara ibunya membuat Laila semakin lemah. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan tangis yang makin menjadi. Aku pulang, katanya akhirnya, lalu menutup telepon. Dengan sisa tenaga, ia memesan taksi online dan memberikan alamat rumah orang tuanya. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depannya. Laila masuk tanpa banyak bicara, hanya menatap kosong keluar jendela sepanjang perjalanan. Sampai di rumah, Laila melihat kedua orang tuanya sudah berdiri di depan pintu. Wajah mereka penuh kecemasan. Begitu keluar dari mobil, ibunya langsung berlari menghampirinya dan memeluknya erat. Laila, ya Allah, nak, kenapa kamu begini? Suara ibunya bergetar. Laila terdiam dalam pelukan ibunya. Tubuhnya lemas, dan hanya air matanya yang berbicara. Ayahnya menatapnya dengan mata tajam. Masuk ke dalam. Jelaskan semuanya. Laila mengangguk lemah dan berjalan masuk, masih dengan sisa-sisa gaun pengantin yang sudah tidak layak. Di ruang tamu, ia duduk di sofa dengan tubuh yang gemetar. Ayah dan ibunya duduk di depannya, menunggu penjelasan. Laila, katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Tanya ayahnya dengan suara berat. Laila menunduk, memainkan ujung kain gaunnya yang sudah kotor. Air matanya masih mengalir, tapi ia harus berbicara. Reza. Suaranya serak. Menalaku di malam pertama. Ibunya menutup mulutnya dengan tangan, terisak pelan. Ayahnya mengepalkan tangan, napasnya memburu menahan amarah. Apa? Suara ayahnya menggema di ruangan itu. Laila mengangguk, masih terisak. Dia bilang dia tidak pernah mencintaiku.
Dia mencintai wanita lain. Ibunya menangis lebih keras. Ayahnya berdiri tiba-tiba. Wajahnya merah padam. Kurang ajar. Anak itu mempermainkan pernikahan. Apa dia pikir ini mainan? Aku harus bicara dengannya. Suara ayahnya penuh kemarahan. Laila buru-buru menggeleng. Jangan. Ya. Aku tidak ingin masalah ini semakin besar. Masih bisa kamu bilang begitu? Laila, ini harga dirimu. Harga diri keluarga kita. Bentak ayahnya. Laila menunduk. Menangis semakin keras. Ibunya mengusap punggungnya dengan penuh kasih sayang. Laila, nah, kenapa dia tega melakukan ini padamu? Kenapa baru sekarang dia mengatakan semua ini? Aku tidak tahu, Bu. Isaknya. Aku juga tidak mengerti. Ayahnya menghela napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya. Jadi dia menikah denganmu tanpa niat untuk mempertahankan pernikahan ini sejak awal. Laila mengangguk. Dia hanya menurut pada keluarganya. Dia tidak pernah menginginkan aku. Ayahnya menggelengkan kepala dengan marah. Ini penghinaan. Aku tidak akan tinggal diam. Tapi, yah. Suara Laila lirih. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku sudah kehilangan semuanya. Ibunya memeluknya lebih erat. Kamu masih punya kami. Nah, kamu tidak sendiri. Laila semakin terisak dalam dekapan ibunya. Hatinya masih hancur, tapi setidaknya ia tahu bahwa keluarganya masih ada untuknya. Namun di dalam hatinya, sesuatu mulai tumbuh. Luka ini mungkin belum bisa sembuh, tapi ia tidak akan selamanya jatuh. Ia akan bangkit. Dan suatu hari nanti, Reza akan menyesal telah menyia-nyiakannya. Waktu berlalu. Luka di hati Laila memang tidak hilang sekejap. Tapi sedikit demi sedikit, ia mulai bangkit. Ia memutuskan untuk tidak terpuruk lebih lama dan memilih fokus pada hidupnya sendiri. Setelah berbulan-bulan melewati masa-masa sulit, ia akhirnya kembali bekerja dan membangun kembali kepercayaan dirinya. Dunia seakan berputar dengan cepat, dan tanpa ia sadari, kehidupannya mulai berubah. Dengan tekad kuat, ia bekerja lebih keras, hingga akhirnya mendapat promosi sebagai kepala divisi di perusahaan tempatnya bekerja. Namanya mulai diperhitungkan di dunia kerja, dan ia tak lagi menjadi Laila yang lemah seperti dulu. Suatu hari, dalam sebuah acara bisnis besar yang dihadiri banyak pengusaha ternama, Laila berjalan anggun di antara para tamu undangan. Gaun elegan yang membalut tubuhnya memancarkan aura berwibawa. Setiap orang yang melihatnya akan langsung tahu bahwa ia adalah wanita sukses, mandiri, dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun tanpa ia duga, seseorang yang tak asing berdiri di sudut ruangan. Pria itu tampak berbeda. Tidak lagi penuh percaya diri seperti dulu. Matanya sedikit sayu, wajahnya terlihat lebih tirus, dan ekspresinya seperti menyimpan banyak penyesalan. Saat mata mereka bertemu, Reza terlihat kaget, bahkan sedikit canggung. Laila tetap tenang, tapi hatinya berdebar. Ia tidak pernah membayangkan akan bertemu pria yang telah menghancurkan hidupnya malam itu. Reza memberanikan diri mendekatinya. Laila. Suaranya bergetar, seolah takut kalau wanita di hadapannya akan menghilang. Laila hanya menatapnya tanpa ekspresi. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Lanjut Reza dengan nada pelan. Laila mengangkat dagunya sedikit. Harusnya aku yang mengatakan itu. Kupikir kita tidak akan pernah bertemu lagi. Reza menarik napas panjang.
Bagaimana kabarmu? Wanita itu tersenyum tipis. Baik, sangat baik. Reza menelan ludah. Jelas sekali ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi seolah tertahan di tenggorokannya. Ia menunduk sebentar sebelum kembali menatap Laila dengan sorot mata penuh kesedihan. Laila, aku menyesal. Suaranya hampir berbisik. Laila tetap diam, tidak terkejut mendengar kata itu. Reza melanjutkan, aku bodoh. Aku terlalu terlambat menyadari betapa berharganya kamu. Aku pikir aku mencintai orang lain, tapi kenyataannya, aku hanya tertipu oleh egoku sendiri. Laila menatapnya, mencoba membaca kejujuran di balik matanya. Aku kehilangan segalanya, Laila. Suara Reza semakin lirih. Wanita yang kupikir ku cintai meninggalkanku. Keluargaku kecewa padaku. Bisnisku hancur karena aku terlalu sibuk mengejar sesuatu yang semu. Laila menarik napas dalam-dalam. Bagian dalam hatinya sempat bergetar mendengar pengakuan itu. Tapi ia tidak akan membiarkan dirinya kembali terjebak dalam masa lalu. Aku benar-benar menyesal. Kalau aku bisa memutar waktu, aku tidak akan pernah melakukan hal bodoh itu. Reza menatapnya penuh harap. Bisakah aku mendapat kesempatan kedua? Laila tersenyum, kali ini dengan ketenangan penuh. Kesempatan kedua? Ia mengulang perkataan Reza dengan nada datar. Kamu menolak aku di malam pertama kita menikah. Reza, kamu tidak hanya mengkhianati pernikahan kita, tapi juga menghancurkan hidupku. Waktu itu, aku hampir kehilangan semuanya. Aku hampir hancur. Reza menunduk. Wajahnya penuh rasa bersalah. Tapi sekarang, aku sudah berdiri lagi. Aku sudah membuktikan bahwa aku bisa bahagia tanpa kamu. Laila tersenyum dingin. Dan aku tidak butuh kesempatan kedua untuk orang yang bahkan tidak pernah memperjuangkanku sejak awal. Reza terdiam. Wajahnya menegang, seolah tidak percaya bahwa Laila benar-benar telah melewatinya. Terima kasih sudah menyesal, Reza, lanjut Laila. Tapi aku sudah melanjutkan hidupku. Laila melangkah pergi dengan penuh percaya diri, meninggalkan Reza yang hanya bisa berdiri terpaku dengan hati yang semakin hancur. Kini, perasaan sakit itu bukan lagi milik Laila. Kini, giliran Reza yang merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang begitu berharga, dan tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan itu. Laila semakin meraih puncak kesuksesannya. Perusahaan tempat ia bekerja semakin berkembang berkat kepemimpinannya yang tegas dan penuh visi. Ia tidak hanya dipandang sebagai wanita sukses, tapi juga dihormati oleh banyak orang di dunia bisnis. Setiap langkah yang diambilnya kini penuh keyakinan dan kemuliaan, yang menunjukkan betapa kuatnya ia bangkit dari keterpurukan. Di sisi lain, kehidupan Reza semakin terpuruk. Setelah perceraiannya dengan Laila, semuanya berjalan tak seperti yang ia harapkan. Bisnis yang dulu ia banggakan kini mulai hancur. Para klien satu persatu menarik kontrak, dan banyak rekan bisnis yang mulai menjauh darinya. Reza merasa seolah tak ada lagi yang bisa ia raih. Bahkan uang yang dulu melimpah kini mulai menipis. Keputusan bodoh yang ia buat di masa lalu kini menghantui setiap langkah hidupnya. Ia kehilangan Laila, wanita yang begitu tulus mencintainya. Ia kehilangan segala yang telah ia bangun selama bertahun-tahun hanya karena ego dan kebodohannya sendiri. Suatu hari, dalam sebuah malam yang sunyi, Reza duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang menampilkan data keuangan yang merah. Ia mencoba menenangkan diri,
Tapi semua usaha itu sia-sia. Rasa cemas dan penyesalan semakin menggerogoti hatinya. Pikirannya terus berputar pada Laila, wanita yang selalu ia anggap remeh, namun ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa untuk bangkit. Sementara dia hanya terpuruk dalam kesedihan dan kehilangan. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi, menampilkan sebuah pesan singkat dari seorang teman lama. "Reza, aku dengar kabar tentangmu. Bisnismu, apa yang terjadi? Kenapa bisa sampai seperti ini?" Pesan itu membuat Reza semakin merasa terhina. Sejak perceraiannya, banyak orang yang mulai menjauh darinya. Ia bahkan tak bisa lagi menatap wajah teman-temannya tanpa merasa malu. Laila, di sisi lain, melanjutkan hidupnya dengan penuh keberhasilan. Ia menerima tawaran-tawaran bisnis yang semakin menguntungkan, dan bahkan nama besar perusahaan tempatnya bekerja mulai dikenal di kancah internasional. Beberapa kali, ia tampil di acara-acara besar sebagai pembicara, berbicara tentang bagaimana ia bisa bangkit setelah melalui masa-masa kelam dalam hidupnya. Setiap kali ia berdiri di atas panggung, ia merasa lebih kuat dan lebih bebas. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantuinya. Laila kini menjadi simbol kesuksesan dan kebangkitan bagi banyak wanita yang merasa terpuruk seperti dirinya dulu. Namun, kehidupan Reza semakin terjerat dalam kekosongan. Setelah beberapa bulan berusaha menyelamatkan bisnisnya, ia akhirnya mengumumkan kebangkrutan. Bahkan rumah yang dulu ia banggakan terjual demi menutupi hutangnya. Segalanya yang pernah ia miliki, yang dulu ia anggap sebagai bukti kebesaran dirinya, kini hanya tinggal kenangan. Saat itu, dalam sebuah malam yang sunyi, Reza mendekati jendela ruang kerjanya dan menatap langit malam yang gelap. Ia merasa begitu kosong, seolah dunia ini telah meninggalkannya. Ia memikirkan Laila, wanita yang kini begitu jauh darinya. Ia tak pernah tahu betapa berartinya Laila bagi hidupnya hingga semuanya telah terlambat. Kehidupan Reza kini dipenuhi oleh penyesalan yang tak pernah bisa ia ubah. Ia tahu bahwa tidak ada cara untuk mengembalikan waktu. Semua kesempatan telah hilang, dan kini ia hanya bisa menanggung akibat dari segala keputusan bodohnya. Di sisi lain, Laila kembali merasakan kedamaian dalam hidupnya. Ia telah melupakan masa lalu, dan hidupnya kini dipenuhi dengan cinta, terutama cinta untuk dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa meskipun dunia ini penuh dengan ketidakpastian, yang terpenting adalah bagaimana ia memilih untuk berdiri tegak, meski semuanya terasa hancur. Reza, dengan segala penyesalan di hatinya, mulai memandang dunia dengan pandangan yang lebih rendah. Tanpa Laila, ia merasa sepi dan terasing. Semua yang ia miliki dulu kini terasa hampa. Mungkin, di dalam hatinya, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati yang ia cari telah lama hilang, bersama dengan Laila. Namun, Laila tidak akan pernah kembali. Reza harus belajar menerima kenyataan pahit itu dan hidup dengan kesalahannya. Dan meskipun ia ingin mencari jalan keluar, ia tahu bahwa itu tidak akan pernah datang. Laila telah menemukan jalannya, dan Reza kini hanya bayangannya yang hilang di dunia yang begitu luas. Waktu terus berjalan, dan kehidupan Laila semakin cemerlang. Setiap langkah yang ia ambil membawa hasil yang gemilang. Ia mengembangkan perusahaan yang dipimpinnya dengan inovasi dan kepemimpinan yang luar biasa. Nama Laila kini dikenal di seluruh negeri, dan ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita yang merasa terperangkap dalam kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Namun, di balik kesuksesannya, Laila tidak pernah lupa dengan perjalanan berat yang ia lalui untuk sampai di titik ini. Ia sadar bahwa setiap kesulitan, setiap luka,
telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang kuat dan penuh kasih. Sementara itu, Reza tetap berjuang dalam kesendiriannya. Meskipun ia mencoba membangun kembali hidupnya, bayang-bayang penyesalan terus menghantuinya. Di satu titik, ia menyadari bahwa kebahagiaan yang ia cari tidak akan datang dengan mudah, dan yang lebih pahit adalah kenyataan bahwa ia telah kehilangan kesempatan terbesar dalam hidupnya, Laila. Namun, meski ia mencoba mencari arti hidupnya, tetap saja hatinya kosong. Ia tidak dapat lagi meraih hal yang sama. Laila, di sisi lain, mengingat perjalanan hidupnya yang penuh liku. Ia telah melewati banyak ujian hidup yang mengubah cara pandangnya tentang cinta, kebahagiaan, dan keteguhan hati. Namun, ia tidak lagi membiarkan masa lalu menghalangi jalan hidupnya. Dengan penuh kebanggaan, ia memandang hasil jerih payahnya, perusahaan yang sukses, banyak prestasi yang tercapai, dan yang lebih penting, ia telah menemukan kedamaian dalam hatinya. Ia menyadari bahwa hidup ini bukan tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang mengalahkan rasa takut dan kelemahan diri sendiri. Dalam suatu acara penghargaan yang besar, Laila berdiri di atas panggung, menerima penghargaan atas pencapaiannya. Semua mata tertuju padanya, dan saat itu, ia merasakan rasa syukur yang mendalam. Ia mengingat kembali semua cobaan yang pernah ia hadapi, dan betapa jauh ia telah melangkah dari masa lalu yang penuh kesedihan. Di hadapan hadirin, Laila mengucapkan kata-kata yang penuh makna. Kehidupan ini memang penuh dengan tantangan, dan setiap tantangan membawa pelajaran yang berharga. Saya berdiri di sini bukan hanya karena kerja keras, tapi juga karena saya telah belajar untuk tidak menyerah. Kita semua pernah jatuh, kita semua pernah terluka. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit setelahnya. Jangan pernah biarkan satu kegagalan menghalangi langkah kita. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap usaha yang kita lakukan, akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Ketika Laila menyelesaikan pidatonya, tepuk tangan yang meriah menggema. Namun di dalam hatinya, ia merasakan kedamaian yang lebih dalam. Ia tahu bahwa hidupnya bukan hanya tentang kesuksesan materi, tetapi tentang bagaimana ia menjalani hidup dengan penuh integritas dan kekuatan. Hari itu, Laila pulang dengan rasa syukur yang tak terhingga. Ketika ia tiba di rumahnya yang sederhana namun nyaman, ia menyadari bahwa kebahagiaannya bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan harta atau pengakuan dunia. Kebahagiaan sejati datang dari kedamaian dalam hati, dan Laila akhirnya menemukannya. Pada malam hari, sebelum tidur, Laila duduk di balkon, memandang bintang-bintang yang bersinar terang. Ia tersenyum, mengingat perjalanan panjang yang telah dilaluinya. "Aku telah melalui semuanya," bisiknya pelan. "Dan kini, aku akhirnya bebas." Di sisi lain, Reza, di tempat yang jauh, masih merenung. Ketika malam tiba, ia merenung di depan cermin, menatap wajah yang penuh penyesalan. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Meski semuanya sudah terlambat untuk Laila, ia masih bisa belajar dari kesalahan masa lalu. Laila, dengan segala kemenangan dalam hidupnya, menutup malam dengan penuh harapan. Setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jangan pernah takut untuk melangkah, karena di balik setiap kesulitan, ada kekuatan yang menanti untuk ditemukan. Salam hangat dari Laila, yang telah menemukan kekuatan dalam dirinya, menginspirasi kita semua untuk tidak pernah menyerah, apapun yang terjadi. Salam hangat, Media Kreatif.